wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya mulai ada perlu background khusus nggak, Mas? Barangkali perlu ada PPT, oh ada PPT yang mau ditampilkan. Mungkin bahannya disiapkan. Oh gitu ya. Ada dibantu Mas Mas Ubay untuk salurannya Mas Rito. Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahalamin. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang tema semula memang adalah tentang jalan tengah sistem politik di Indonesia antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup, karena di awal-awal sebelum ada keputusan MK diskusi ini cukup menarik dan setelah kemudian MK memutuskan adanya dibagi antara pemilu lokal dan pemilu nasional, maka juga isu itu juga berkembang. Saya perlu informasikan sebelum diskusi ini dilanjutkan, Mas Ridho perlu kami laporkan, seminggu yang lalu podcast Maklumat ID itu membahas tentang tema yang hampir sama. Kebetulan pembicaranya Mas Khairul Umam yang berasal dari KPU, dan ternyata penontonnya cukup besar. Kita tidak menyangka dalam kurun waktu hanya 6 hari itu ada penonton sampai dengan 6.000 penonton. Ini prestasi karena sebelumnya penontonnya Maklumat ID itu berkisar antara 2.000 maksimal di 4.000. Artinya diskusi politik itu juga menarik. Meskipun saya bilang meskipun karena kemudian di Maklumat ID masih ada masih belum ajak penontonnya berdiskusi tentang sepak bola, itu penontonnya juga besar. Ternyata penontonnya 5.200 untuk yang sepak bola. Jadi kira-kira itu antara hiburan sama politik itu harus seimbang. Itu kira-kira yang mau dirumuskan oleh Maklumat ID. Jadi kalau politik jangan serius-serius, tapi kalau nyantai juga jangan terlalu tidak serius. Jadi makanya ini kombinasi antara itu. Dan mohon izin nanti Mas Ridho dan teman-teman, diskusi kita ini kita rekam, dan salah satunya adalah nanti juga akan kita tayangkan di Maklumat ID. Oleh karena itu barangkali mungkin teman-teman nanti dalam menyampaikan beberapa hal tidak perlu khawatir, karena ini kita rekam dan mudah-mudahan nanti bisa jadi masukan dari apa yang dilakukan oleh Mas Ridho. Rekan-rekan sekalian, diskusi ini sebenarnya lebih banyak inisiatifnya dari Mas Ridho, dan dalam rangka untuk mencari masukan-masukan di Jawa Timur, karena besok pagi beliau juga akan bertemu dengan beberapa pimpinan partai di Kota Surabaya. Mas Ridho, sebelum dimulai saya ingin sampaikan kawan-kawan yang hadir, yang di sebelah kanan ini Pak Insinyur Jusuk Sunaria sebagai mantan wakil wali kota Blitar. Saya tidak ingin kenalkan sebagai LKB karena terlalu internal nanti gitu. Supaya bisa memberikan wacana pemilu-pemilu yang ada di daerah itu seperti apa. Sebelahnya lagi ada Mas Farid Fajdi, beliau adalah Bawaslu dari Trenggalek. Sebelahnya lagi adalah Mas Alam, ini Bawaslu dari Kabupaten Malang. Kemudian yang sebelahnya lagi timnya Mas Ridho, sebelahnya lagi Mas Faris Abidin, ini adalah DPRD Kota Surabaya, berasal dari fraksi PKS, membidangi Komisi C. Komisi C itu pembangunan kalau nggak salah ya.
Sebelahnya lagi Mbak Rista, ini wartawannya Tempo, Tempo Kompas, Kompas. Karena Arab sama bocor halus saja. Sebelahnya lagi adalah Mbak Lia, beliau ini divisi baru yang saya sampaikan di Purwokerto, Pak Ridho, yaitu divisi pengembangan politik perempuan. Ya, karena ternyata LHKP nggak ada perempuannya itu nggak menarik. Makanya saya bersenang hati tadi kalau timnya Pak Ridho ternyata banyak perempuannya. Katanya jomblo-jomblo lagi. Mas Faris itu tak umumkan bolak-balik. Mas Faris itu salah satu jomblo yang kita miliki. Ada Mas Ubay juga gitu. Ada Mas Edi Purwanto, dia redaktur atau pimpinan redaksi maklumat ID. Sebelahnya lagi ada Mas Lundu, yaitu pemberatnya. Kemudian sebelahnya lagi ini penguasanya PSI di Jawa Timur, Mas Sobikin Amin. Tidak tahu termasuk yang mau dieliminasi atau tidak, tapi saya yakin lah termasuk. Ya kan, PSI kan lagi sedang bersih-bersih, yang tidak bersama dengan Pak Mulyono kan akan dibersihkan. Ya, jadi mudah-mudahan tidak masuk yang dibersihkan. Ya kira-kira tegak lulus. Saya bilang pokoknya ambil tegak lulus saja. Kalau enggak repot nanti. Itu kalau ilmu seperti itu belajarnya bisa sama Pak Cucu. Pak Cucu ini badai apa saja boleh ada, tetapi urusan mencari posisi selalu benar dan aman. Kira-kira begitu. Sebelahnya lagi adalah Mas Mukayat. Saya lebih ingin kenalkan sebagai mantan anggota LSF karena ternyata dia lebih banyak dicari sebagai LSF daripada LHKP gitu loh. Jadi begitu ngomong LSF itu seperti tadi secara gurau, tapi itu beneran di podcastnya kalau nanti itu sudah keluar, yang disampaikan icil-kicil kita ternyata lebih menarik daripada bicara yang gak icil-kicil. Sebelahnya lagi adalah Mas Ali Mukti, wakil ketua LHKP, tapi dia juga tokohnya di PAN Jawa Timur. Sehingga kita harapkan juga ada masukan. Nanti ada Mas Akib sebenarnya, saya janji hadir, mudah-mudahan juga bisa hadir. Sebelahnya lagi adalah Bu Dr. Zuhrotul Mar'ah Lailatus Solihah. Saya perlu hafalkan karena kemarin saya keliru nyebutnya. Jadi iya. Bu Dr. ini DPRD Kota Surabaya juga bersama Mas Faris, fraksinya dari ternyata PAN itu di Surabaya gabungan antara PDIP dan PAN, jadi menjadi fraksi yang satu. Komisinya Komisi D Kesejahteraan. Oh gitu ya, supaya tersinari, tercerahkan kira-kira begitu. Yang sebelah kiri saya Mas Hairul Umam. Mas Hairul Umam ini mestinya juga ditemani ada Mas Raftan sama Mbak Pita. Insya Allah juga janji hadir, mau WA saya hadir. Kalau Mas Raftan itu dari Kota Probolinggo, kalau Mbak Pita dari Kota Madiun, sama-sama Ketua KPU. Kalau Mas Umam ini bagi saya Ketua KPU. Kebetulan divisinya cukup menarik, Mas Ridho. Divisinya divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Jadi mungkin masukan-masukan yang diharapkan oleh Mas Ridho bisa cukup banyak. Di beberapa yang di belakang itu teman-teman wartawannya maklumat, ada juga PWMU, ada Matan yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akhiri, mari kita awali. Saya begitu menoleh ke kanan ada putri-putri gitu langsung kacau saya apa yang mau saya sampaikan gitu. Ya mau saya awali kok tadi akhiri gitu loh. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung aja kepada Mas Ridho untuk memberikan awalan sebelum nanti mungkin masukan-masukan dari teman-teman. Secara waktu begitu adzan maghrib berkumandang, acara ini langsung kita akan akhiri. Kami silakan kepada Mas Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Mirdas atas waktunya. Pertama, saya itu selalu senang kalau ke Jawa Timur, ke PWM karena selalu energik gitu ya. Dan khususnya LHKP itu selalu bersemangat. Jadi forum ini saya kira pengen FGD sederhana, tapi yang diundang saya lihat daftarnya, wah luar biasa sekali. Jadi ceritanya saya ini sedang ada riset, ini barusan dari Semarang gitu ya. Babnya itu risetnya tentang sistem kepartaian, dan besok pagi di Surabaya baik DPW maupun DPD, tapi khususnya 4 partai memang, PDIP, Golkar, PKS dan PKB yang kita undang gitu dengan berbagai alasan. Nah di tengah-tengah itu, nah kebetulan LHKP ini sedang membuat tawaran desain sistem pemilu gitu, yang sudah kita diskusikan di internal LHKP dengan PP, lalu kemudian dengan LHKP wilayah-wilayah tetapi secara online. Nah ketika kita melakukan kunjungan ini, kenapa enggak sekalian pengen mendengarkan masukan dari bapak-bapak gitu ya, bapak ibu semua yang ada di Jawa Timur, memang kaitannya dengan desain sistem pemilu kita. Nah kok ya kebetulan tiba-tiba putusan MK cukup mengagetkan sejumlah pihak ya, walaupun sebenarnya itu juga menjadi bagian dari desain ini gitu ya. Nah memang fokusnya pada desain ini memulai dari desain sistem proporsionalnya gitu. Artinya harusnya tahun ini kan bagian dari prolegnas, kita juga sudah audiensi ke Bappenas, sudah audiensi ke Kemendagri, ngundang ke Kemendagri, kita juga sudah propose ke kader-kader kita di sejumlah partai tentunya. Hanya memang ya di pusat itu kan masih perdebatan apakah ini bagian dari Balek, Pak Mardani itu, atau Komisi 2 kan gitu. Dengan skenario partai penguasa yang sampai saat ini mengkip gitu kan, sepertinya tidak akan dibahas tahun ini gitu ya, bisa jadi memungkinkan di detik-detik terakhir yang penuh kejutan lagi. Nah tapi di tengah itu Muhammadiyah berharap mempunyai gagasan. Nah selain itu juga pada saat Rakornas KPU di Jogja itu juga Mbak Eva dengaren, biasanya saya WA itu nggak pernah bisa ketemu, tiba-tiba nge-WA pengen ketemu gitu kan. Ya termasuk menggagas soal ini gitu ya, terkait dengan nasib KPU dan Bawaslu kan gitu. Saya bilang Mbak, kalau yang enak-enak saya nggak pernah diajak gitu ya. Begitu kalau ada masalah terus kemudian minta ngajak ketemu gitu kan. Saya ajak ketemu, saya ajak undang nggak bisa-bisa gitu tuh. Begitu kemudian ya pasca sebelum putusan MK itu ya, belum salam. Tapi setelah putusan MK bisa jadi merubah situasi yang ada. Nah, sehingga yang ingin kami sampaikan di sini, ini juga bagian dari riset tim yang ada di LHKP terkait bagaimana tawaran sistem pemilu yang nanti akan kita bahas juga sampai ke desain pemilu serentaknya. Nah, makanya di sini kemudian kita namakan gagasan Wasatiyah Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia. Wasatiyah ini kan menunjukkan maknanya kan selain istilah yang sering kita dengar adalah tengahan, tapi sebenarnya wasatiyah ini proporsional kan sebenarnya. Dalam beberapa tafsir di pengajian Ramadan kemarin ya, saya cermati perspektifnya Ustadz Adi Dayat, perspektifnya banyak ilmuwan yang lain, salah satu makna dari wasatiyah itu kan proporsional gitu ya. Tetapi evaluasi dari berbagai pihak sistem proporsional tetapi tidak proporsional. Nah, itu problemnya itu. Nah, pengantarnya adalah
Muktamar Solo kemarin 2022 itu kan salah satunya merekomendasikan untuk reformasi sistem pemilu gitu. Landasan utamanya karena pada saat muktamar itu juga bagian dari tim materi muktamar kebetulan yang bidang politik, mengingat bahwa sistem pemilu yang sudah kita jalankan pada saat ini kan, terutama sejak 2009, 14, 19 sampai 2024 itu berdampak tidak baiknya pada reformasi sistem pemilu kita, sehingga perlunya mencoba untuk mengevaluasi sistem pemilu sehingga tidak murni proporsional terbuka. Kuncinya itu. Bentuknya seperti apa, memang putusan muktamar itu tidak menawarkan bentuk konkret. Nah, sehingga kemudian setelah kami berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk kalau di LHKPPP itu kan para ahli pemilu, ada Bu Siti Zuhro, ada Bu Husnul Mar'iyah. Waduh, saya kalau dibuat sama beliau itu stres. Ridho, 2004 itu terbuka apa tertutup? Saya bilang tertutup. Salah. Wah, gitu toh. Tapi saya punya keyakinan itu tetap tertutup, tapi tertutup modifikasi gitu ya. Karena prinsip terbuka itu suara terbanyak, sedangkan 2004 itu kan pakai namanya konsep BPP, tapi bukan suara terbanyak kan. Kalau tidak memenuhi itu baru pakai sistem tertutup. Jadi bagi saya bukan terbuka, tapi ya persepsi konsep itu berbeda-beda. Nah, sehingga paradigma wasatiyah, ya proporsional, tengahan, tidak ekstrim adalah cara pandang yang digunakan Muhammadiyah dan menjadi pijakan dalam merumuskan gagasan sistem pemilu. MHH juga sedang mengkaji terkait dengan putusan MK, sedang melakukan eksaminasi putusan MK ya. Tapi itu nanti bab yang lain. Nah, gagasan wasatiyah inilah yang kemudian coba kita sepakati dengan istilah konvergen electoral system, sistem pemilu jalan tengah. Nah, jalan tengahnya nanti seperti apa gitu ya. Agar supaya kita punya pemahaman bersama. Apakah kemudian seperti tawarannya Perludem? Tidak, kalau Perludem kan sistem campuran gitu ya. Apakah seperti itu? Let's see. Nah, ini evaluasi plus minus lah ya. Tentu setiap sistem pemilu itu berdampak pada banyak hal. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan sistem yang disebut proportional representation atau disebut PR, perwakilan berimbang bahasa Indonesianya kan, dalam pemilu legislatif sejak 1955 sampai detik ini. Jadi kita tidak pernah berpindah ke sistem plural ataupun ke sistem campuran ataupun ke sistem yang lain. Nah, 1955 sampai 2004 itu kita sebut sebagai closed list PR, nyoblosnya hanya partai. 2004 itu kan walaupun tadi kalau Bu Husnul mengatakan itu terbuka karena dia menganggap BPP itu terbuka, tapi bagi saya prinsip terbuka itu suara terbanyak. Nah, sedangkan 2004 itu belum memenuhi unsur pelaksanaan suara terbanyak, Pak. Jadi tertutup sedikit terbuka atau tertutup yang modifikasi gitu ya. Sehingga sejak 2009 khususnya MK ya pada saat itu ya Pak Mahfud MD ya yang mungkin jadi ini biangnya gara-gara Pak Mahfud MD kan gitu kan, sebagian orang mengatakan ya pemilu sekarang ini kok kayak begini. Mungkin yang memutuskan nggak berekspektasi sampai seperti ini mungkin kan. Termasuk 2004 itu kan evaluasi para akademisi, LSM dan segala macam. Sejak 2009 sampai sekarang kita menggunakan OLPR atau sistem proporsional terbuka yang secara sederhana coblos caleg langsung. Nah, kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Hanya saja analisa dengan metode SWOT dengan pendekatan ya teoritis ya disebut embedded demokrasi bahwa sistem kesimpulannya adalah sistem proporsional terbuka itu jauh lebih baik ketimbang sistem proporsional tertutup. Nanti hasil risetnya PDF saya coba share ya ke Pak Merdas, nanti bisa dibagikan. Sebenarnya saya juga membawa buku cetaknya, nanti saya kasihlah ke beberapa orang.
Lalu kemudian, nah begini hipotesanya, proporsional tertutup itu ekstrim ke partai. Kemarin di Semarang pun sama, Ketua PDIP Jawa Tengah hadir tuh Pak Manto, Ketua fraksinya Pak Baginda hadir juga ya. Terus Golkar juga hadir, Pak Iqbal, PKS dan PKB juga hadir. Ya penuh perdebatan. Keinginan mereka sepertinya ingin tertutup. Tetapi tertutup itu hipotesanya terlalu ekstrim kepada partai, partisipasi publik rendah. Sistem proporsional terbuka itu ekstrim ke kandidat, peran partai menjadi minim, meskipun sebenarnya enggak juga ya. Nah sehingga perlunya jalan tengah untuk mengakomodir kedua sistem tersebut sehingga tidak terjebak pada perdebatan mana sistem yang lebih baik sehingga saling menyalahkan satu sama lain. Ini kan nanti ada yang menginginkan kembali ke proporsional tertutup, tertutup, masih ada yang menginginkan sebaliknya. Itu menjadi perdebatan yang tidak akan selesai. Ini gambaran sederhana ya bahwa masing-masing sistem terbuka ataupun tertutup itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau saya sampaikan nanti bisa panjang. Nah, artinya tadi kalau menggunakan indikator dari teori embedded demokrasi, kesimpulan dari hasil analisa ini bahwa proporsional terbuka masih masih lebih jauh baik gitu ya dibanding proporsional tertutup, dengan catatan bahwa di proporsional terbuka itu partai masih mempunyai kekuatan. Misal dalam hal PAW, kan caleg yang sudah terpilih itu kan ya masih takut-takut juga sebenarnya. Yang kasus baru yang PDIP, Dapil Manat ya perempuan itu kan ya, itu kan di PAW hanya karena isu tertentu ya. Termasuk juga yang dulu 2019 kalau nggak salah Mulan Jamila ya di Gerindra itu kan suara keempat apa kelima. Tapi partai punya kekuatan juga gitu ya. Dan artinya proporsional terbuka itu tidak kemudian partai itu tidak punya kekuatan sama sekali gitu ya. Artinya partai pun masih mempunyai kekuatan dalam mengontrol setiap caleg. Itu poinnya. Nah, sehingga hipotesanya itu adalah sistem pemilu jalan tengah itu menjadi titik temu sistem pemilu yang relevan di Indonesia. Lalu kemudian banyak orang mengatakan, wah, proporsional terbuka itu sumber politik uang, ya kan? Sumber dari terjadinya transaksi langsung antara caleg ke pemilih atau caleg ke penyelenggara atau caleg dengan caleg yang lain, gitu modusnya. Tapi kemudian kami menemukan bahwa sebenarnya politik uang itu tidak hanya murni karena sistem proporsional terbuka. Tetapi pertama, salah satu faktor yang membuat politik uang itu bisa terjadi itu adalah pertama, pembatasan pelaku politik uang. Di Undang-Undang Pemilu 2017 itu kan pelakunya adalah 3 pihak, partai politik termasuk caleg, penyelenggara pemilu dan tim sukses yang terdaftar. Yang tidak terdaftar tidak menjadi target, padahal itu operasinya yang banyak dilakukan. Lalu kemudian penyebab yang lain itu adalah politik uang itu berikutnya bahwa waktu ataupun tenggang waktu dari pemberlakuan politik uang itu hanya sampai hari H pencoblosan. Di Undang-Undang Pemilu itu tidak mengatur nanti malam, hari ini hari 14 Februari, 15 Februari itu tidak ada payung hukum untuk menghukum terjadinya politik uang sampai penetapan pleno. Kan itu tidak ada, Pak. Coba nanti monggo saya dikoreksi ya KPU. Hanya berlaku dari masa kampanye sampai hari H. Malam nanti tidak ada payung ketika terjadi transaksi itu apa. Nanti Bawaslu mohon saya direvisi ya kalau ada, Pak.
ketiga adalah pola rekrutmen penyelenggara pemilu yang kemudian tidak membuat mereka menjadi bebas. Sistem rekrutmen kita kan membuat hutang budi. Bahkan saya dilaporkan oleh teman salah satu dari kabupaten kader kita, Mas saya ini operator. Operator untuk bagi-bagi, termasuk ngoperasikan suara biar supaya aman. Lah iki piye gitu kan. Lah embo Mas piye gitu toh. Dari salah satu di Sumatera gitu kan. Jadi penyelenggara pemilunya rekrutmennya tidak membuat integritas baik, ini tidak menyalahkan para penyelenggara ya, tapi menyalahkan sistem. Mengakibatkan independensi untuk mengawal dan mendapatkan perilaku politik uang juga susah gitu ya. Di samping kemudian tadi itu di undang-undang juga tidak ada perlindungan pelapor dan saksi. Yang enggak ada. Yang ada kalau seseorang melaporkan harus siap untuk bersidang dan segala macam, kan takut wong legan golek momongan kan gitu kita kira-kira kata orang Jawa. Jadi ngapain saya ngelaporin Pak, gitu ya. Sudah saya tidak dilindungi, sak ndeso enggak disukai sama tetangga enggak disukai, nah lebih baik enggak usah ngelaporin kan begitu. Di samping itu yang paling sangat mendasar, jangan ada 1 rupiah pun kalau mau politik uang, enggak ada itu, jangan ada 1 rupiah pun yang namanya semacam uang transport. Di PKPU itu kan masih ada setara 100.000 ya. Misal harga realnya parsel 500.000. Tapi bisa saja dinotakan seharga 95.000. Loh kok iso iki semene? Ini promo spesial karena mau bangkrut kalau kata penjualnya dan notanya 95.000. Kan enggak kena. Nah, setelah kami diskusi, jangan ada 1 rupiah pun. Kalau dikatakan itu jauh dari sana, dari desa pelosok ke sini yo mesake kan, sudah bawa motor, bensin, mosok enggak dikasih. Ya itu konsekuensi dari para caleg tidak harus mengumpul di satu tempat, maka dia harus berkeliling. Jadi orang Indonesia ini perilakunya 1 celah diberi, wah kreativitasnya tinggi sekali Pak. 10.000 ya iso kok. Enggak, jangankan 100.000 itu besar sekali. 10.000 dikonversi untuk senilai apa? Sangat bisa sekali. Nah sehingga kalau itu bisa diterapkan, di samping sebenarnya di Undang-Undang Pemilu itu kan ada pasal berapa KPU itu kan bisa membatalkan calon. Dan setelah kita konfirmasi, para caleg itu kan takut kalau didiskualifikasi ya Pak ya. Betul kan? Gitu ya Bu Zuhro itu kan kalau caleg didiskualifikasi kan takut sekali. Nah maksudnya ketika diskualifikasi itu diterapkan kan takut sebenarnya. Tapi problemnya karena relasi penyelenggara pemilu kita dengan monggo Pak, dengan dengan caleg itu mutualisme, resiprokal, itu yang mengakibatkan susah untuk terwujud. Nah, sehingga bukan karena sistem proporsional terbuka. Lalu kemudian ketertutup, apakah itu menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, menurut kami hanya memindahkan brankas eceran menjadi brankas grosiran. Pembelian nomor urut terkecil, transaksinya tidak ke pemilih, tapi transaksinya ke pemilik partai gitu ya, apakah itu pusat atau provinsi ataupun DPD. Oke, itu hipotesanya. Sehingga kemudian tawaran sistem wasatiyah itu yang kemudian disebut dengan moderate list PR. Moderate di sini menunjukkan Muhammadiyah banget kan gitu ya konsepnya. Ini bagi Bappenas menarik gitu ya, termasuk sama Mas Bima Arya itu juga konsepnya cukup menarik gitu ya. Karena dia tidak meninggalkan 2 aspek proporsional terbuka dan tertutup, tetapi dia mencoba mengkonvergensikan, menyatukan satu, dan nanti bagaimana ini penjelasannya kira-kira sistemnya.
Nah, yang disebut dengan MLPR ini merupakan sistem jalan tengah agar tidak terjebak pada dua dikotomi sistem ekstrim. Karena CLPR yang tertutup itu menggantungkan pada intervensi partai dan yang terbuka itu menggantungkan sekali saat ini pada kekuatan sosok kandidat sehingga kemudian politiknya boros. Karena kemenangan calon itu karena kekuatan si calonnya itu. Kalau artis ya modalnya nggak terlalu banyak, tapi kalau belum terkenal, belum diketahui oleh publik, maka bisa jadi ongkosnya lebih mahal. Nah, MLPR ini merupakan usaha mencari titik terbaik dalam rangka mengakomodir dua sistem pemilu yang dianggap ekstrim tanpa menghilangkan salah satu dari keduanya. Sistem ini tidak lagi terjebak pada perdebatan yang tidak pernah ada habisnya karena dua-duanya sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan serta konsekuensi masing-masing. Termasuk serentak nasional sama lokal ini juga punya konsekuensi masing-masing. Lalu kemudian jalan tengah di sini juga dipahami sebagai usaha untuk tetap mengakomodir kekuatan partai dan juga kekuatan si caleg yang terbuka untuk saling berkompetisi dalam mempengaruhi pemilih. Nah, lalu kemudian nanti secara teknis agak di bawah, sistem MLPR ini menjadi ruang bagi partai politik untuk memetakan kekuatan partai di tiap-tiap dapil. Apakah termasuk party ID? Apakah termasuk personal ID? Misalnya, seandainya PDIP dikatakan partai yang ideologisnya cukup kuat, sebagai pemetaan dengan dua sistem ini, di mana kemenangannya itu partai, suaranya lebih banyak, dan mana kemenangannya itu di caleg. Nanti teknis di bawah. Lalu kemudian, ambang batas parlemen itu di tingkat nasional tetap berlaku, tetapi tidak sebanyak 4%. Kalau di konversikan setara dengan jumlah alkep di RI itu antara 2,5 sampai 3%. Dengan menggunakan metode konversi suara saat ini ya, sama seperti saat ini Sanlik murni seperti yang berlaku pada pemilu legislatif 2019 dan 2024. Ini berlaku nasional, tidak berlaku di lokal. Jadi di lokal tidak perlu ada PT. Nah, prosentase 2,5 sampai 3 ini mengingat 4% itu terlalu besar. Di 2019 itu dari 140 suara itu 140 juta suara total, 29 jutanya itu disebut sebagai wasted vote atau suara yang terbuang atau setara 21%. Tinggi sekali Pak Bu, yang tidak bisa dikonversi suara. Cara menghitungnya adalah partai yang tidak lolos ke Senayan plus partai yang di dapil tertentu dia lolos Senayan tapi dia tidak dapat kursi. Misal seandainya di Surabaya di Jatim 1 itu partai yang tidak dapat sekarang 2024 yang tidak dapat kursi di RI tapi dia lolos PT apa? PSI kan nggak lolos PT nasional. Misal kayak DIY, itu PKB tidak dapat kursi di DIY, tapi kan dia dapat kursi secara nasional di DPR RI. Nah, itu termasuk disebut wasted vote atau suara yang terbuang karena PKB di DIY tidak dapat kursi. Nah, di sejumlah pihak itu tidak dihitung, hanya menghitung partai nasional selesai. Padahal PKB di DIY tidak dapat kursi itu kan terbuang, tidak bisa dikonversi. Nah, itu di total 2019 itu hampir 30 juta. Besar sekali 4% itu. Katanya one man, one vote, one value, one person. Saya kalau ngomong one man ini bias gender ya. One person, one vote, one value, opov ya. Tapi 2019 hampir 30 juta atau 21%. Nah, di 2024 hitungan dari 10 partai itu 17 juta. Plus ini belum dihitung karena butuh ekstra pasukan ya. Itu 10 partai non parlemen ini belum dihitung. Secara umum total keseluruhan sebenarnya hampir sama 23, tetapi spesifiknya belum.
Nah, dan jumlahnya kan lebih besar ya dari tahun 2019. Nah, 2,5-5% itu tadi bisa dikonversi kira-kira dengan 18 kursi secara nasional. Jadi nggak terlalu tinggi, 4% itu terlalu tinggi sekali kita. Lalu kemudian sistem MLPR ini mengadopsi model dapil berwakil majemuk atau disebut dengan multi member district dengan besaran antara 3 sampai 10 kursi. Nah, ini secara teknis. Kira-kira di dalam sistem moderate list PR ini gimana sih cara pemilih memilih gitu kan? Kalau pesannya Mas Arief Budiman, yang penting tidak memberatkan KPU dalam melaksanakan, ya kan? Termasuk pemilih tidak kebingungan. Ini yang selalu saya cari kuncinya. Nah, kemudian ketemu. Karena tadi kan prinsipnya ini mengadopsi nilai-nilai proporsional terbuka, maka dalam sistem MLPR ini tetap mengadopsi prinsip dasar OLPR dan mempermudah pemilih. Sehingga pada dasarnya pemilih diberikan hak untuk dapat memilih atau mencoblos satu nama caleg. Tapi pemilih juga diizinkan untuk memilih satu lambang partai saja. Bisa diizinkan juga. Lalu kemudian pilihan yang keempat, pemilih juga diizinkan untuk mencoblos nama caleg dan nama lambang partai yang sama. Tidak boleh berbeda dalam satu surat suara. Sehingga boleh nyoblos caleg, boleh nyoblos partai, atau boleh nyoblos kedua-duanya. Nah, poin nomor 4 ini kadang mengatakan bertentangan dengan prinsip one person, one vote, one value, karena suara tetap bulat jadi satu meskipun didistribusikan setengah ke partai, setengah ke caleg. Nah, nanti penjelasan di slide berikutnya. Jadi maksudnya ketika nyoblos caleg saja boleh itu dapat satu suara. Kalau nyoblos partai, suara untuk partai satu suara. Tapi kalau nyoblos caleg dan nyoblos partai, setengah untuk caleg, setengah untuk partai. Nah, nanti teknisnya gimana berikutnya. Pemilih tidak diizinkan memilih atau mencoblos nama caleg dan nama lambang partai yang berbeda dengan satu sama lain. Tertarik dengan partai mungkin PAN, tapi kok calegnya berbeda, itu tidak diizinkan gitu ya. Ini termasuk kategori suara tidak sah. Nah, kira-kira ini ilustrasinya. Jadi suara nyoblos partai, maka suara itu untuk partai. Kalau nyoblos caleg, ini berarti suara itu untuk caleg. Kalau nyoblos ini caleg dan partai, maka setengah untuk partai, setengah untuk caleg. Ini dalam teknik penghitungannya. Kok bisa begitu? Nah, dalam teori pemilu itu ada, ini mengadopsi dari salah satu sistem pemilu di negara yang lain. Oke, nanti berikutnya dulu. Nah, jadi tadi kan ada suara bisa untuk caleg dan suara untuk partai. Nah, gimana cara rumus hitungnya? Jika suara caleg melebihi suara partai, misalnya di dapil Jatim 1. Jika suara caleg melebihi suara partai, caleg tersebut berhak memperoleh kursi sepanjang partai memenuhi ambang batas parlemen. Jadi ini otomatis kalau seandainya suara caleg di dapil Jatim 1 melebihi suara partai, maka ini intervensi proporsional terbuka. Poin kedua, jika suara caleg lebih sedikit dari suara partai, caleg nomor urut terkecil berpotensi besar terpilih. Ini intervensi proporsional tertutup. Jadi misal di Jatim 1 kok suara Nasdem itu lebih tinggi daripada suara calegnya. Kalau seandainya suara yang terbesar di Nasdem itu nomor 5 tapi masih di bawah suara partai, maka tetap di nomor urut 1. Gitu. Nah,
dua sistem pemilu berada dalam satu surat suara dan dia berkompetisi gitu Pak. Nah, simulasi berikutnya, jika partai mendapatkan 2 alokasi kursi di dapil tertentu, misal kayak di Jawa Tengah itu dapil Jateng 3 itu dapat 3 kursi gitu kan. Luar biasa. Bahkan 2019 itu dapilnya Pak Bambang Pacul itu 4 dari 7. Banyak sekali itu. Kemarin Pak Manto cerita, 2019 jadi 4. Memang ganas itu. Nah, jika tadi ya mendapatkan 2 alokasi lebih, sementara ada 1 caleg yang perolehan suaranya melebihi suara partai, maka kursi tersebut otomatis miliknya caleg tersebut. Sedangkan jika suara caleg kedua tidak melebihi suara partai, maka kursi tersebut ditentukan berdasarkan nomor urut terkecil yang berpotensi terpilih. Di sini yang disebut dengan proses jalan tengah itu berfungsi atau bekerja karena 2 sistem tadi itu berada dalam satu surat suara. Lalu berikutnya, rumus hitungnya, jika caleg nomor urut 1 sudah mendapat kursi karena suaranya terbanyak, gitu ya. Sementara untuk kursi kedua tidak ada suara caleg yang melebihi suara partai, maka nomor urut 2 berpotensi terpilih dengan prinsip nomor urut terkecil. Karena nomor urut 1 suaranya terbanyak. Kalau dia dapat kursinya 2, itu contohnya. Lalu berikutnya, suara pemilih tetap dianggap sah jika pemilih memilih 1 daftar nama caleg dan juga memilih 1 lambang partai dalam 1 partai yang sama. Penghitungannya tadi, setengah suara untuk partai. Jadi misal saya pemilih, saya nggak srek sama partainya aja, saya pengen juga nyumbang, mendonasikan suara saya untuk si caleg. Tapi saya nggak srek banget sama calegnya, saya juga pengenlah nyumbang untuk partai. Jadi setengah untuk caleg, setengah untuk partai. Kalau dijadikan 1 kan 1 suara. Sehingga suara total tiap partai memungkinkan adanya angka setelah koma. Apakah ini lazim? Gitu ya. Di beberapa negara dengan model sistem yang berbeda, Burdakon atau apa namanya itu teoretik sekali. Itu ada Pak. Dan itu sah. Nah, Mas Mada Sukmajati UGM itu mengkritik ini enggak sesuai dengan prinsip Opopov gitu kan. Kemudian saya sampaikan kalau debat di forum kan nanti lama. Enggak sesuai gimana Mas? Ini kan setengah-setengah. Cukup jadi 1. Jadi saya hanya soal donasi saja. Saya punya uang 100.000, enggak semuanya untuk masjid. Saya kasih nih buat marbot gitu kan. 50.000 untuk marbot, 50.000 untuk tapi 1 suara gitu. Jadi tidak melanggar prinsip 1 suara, satu orang 1 suara gitu. Nah, ini sebentar sebelum ke situ, yaitu kira-kira penghitungannya sehingga seandainya menyulitkan KPU enggak akan dibuatkan sistem. Kan tinggal rekapitulasi ya dan tenaga adminnya itu tidak kesulitan ketika dibuatkan aplikasi rekapitulasinya. Nah, ini simulasi misal ya, dengan sistem MLPR di DPR RI, incumbent maju di 2029. Ini saya coba ilustrasikan PAN. Ini saya ambil 34 itu aja, caleg yang terpilih. Kebanyakan capek juga soalnya. Nah, ini menunjukkan nomor urut terkecil itu masih secara psikologis itu ya, menjadi gengsi para caleg. Nah, dengan MLPR dan ini perbandingannya dengan close list. Maka kalau nomor urut 2 ke atas dengan sistem close list, maka dia akan gagal terpilih karena suara partainya itu sebagian itu lebih besar. Tapi mohon maaf kok suaranya lebih besar, suaranya lebih kecil maksudnya ya.
Jadi kalau dia itu nomor urut kedua, maka dia gagal padahal suaranya terbanyak. Maka nomor urut 1 yang terpilih. Maka ini ada beberapa nama, misal juga di Jatim ada Tom Liwafa nomor urut 2, dia gagal gitu ya kalau menggunakan proporsional tertutup. Karena dia nomor urut 2 gitu ya. Sedangkan nomor urut 1 kalau tertutup maka dia akan mendapatkan kursi. Begitu juga di partai-partai yang lain. Nah, saya coba ke sini. Mana ya? Nah, kira-kira apa peran parpol dalam sistem wasatiyah ini? Nah, tentu peran parpol, peran penyelenggara pemilu, dan peran pemilih secara teknis sistem ini tidak menyulitkan ketiga pihak tersebut karena sistem ini mirip dengan sistem proporsional terbuka. Hanya ketika parpol maupun penyelenggara pemilu itu mensosialisasikan kepada para kader-kadernya, kalau penyelenggara pemilu mensosialisasikan kepada para petugas di bawah dengan disupport oleh perangkat teknis yang ada di tingkat bawah. Nah, lalu kemudian ya ini secara teoretik ini memberikan, jadi sistem pemilu itu ada banyak Bapak Ibu. Sehingga jika sistem ini digunakan oleh Indonesia, maka dia memberikan kontribusi teoretik terhadap sistem pemilu di dunia. Nah, yang tadi di sistem pemilu yang lainnya ini menggunakan sistem setengah suara pembagian, SNTV, Bordacon, dan limited vote. Ini secara teoretik lah. Artinya bahwa yang tadi saya jelaskan setengah suara untuk partai, setengah suara untuk caleg itu bukan hal yang baru dan hal yang aneh. Dalam negara-negara demokrasi yang lain itu juga menggunakan pola seperti ini dengan cara yang berbeda. Nah, lalu apa kaitannya dengan putusan pemilu serentak nasional yang barusan diputuskan oleh MK? Nah, tentu banyak pihak ya mengatakan MK ini membuat norma baru gitu ya. Harusnya kan negatif legislator gitu ya, tapi menjadi positif legislator karena harusnya kan sekedar menguji ya. Menguji ini salah apa enggak, selesai. Tapi ini kan membuat norma baru gitu ya, menjadi anggota fraksi ke-9 DPR. Sebenarnya kan yang digugat oleh publik terutama parpol itu kan itu sebenarnya ya, DPR yang sudah membuat pernyataan Nasdem ya, Nasdem. Ya sama seperti Pak Mahfud MD 2008 akhir ya, saat ketika kemudian merubah terbuka, partai-partai kan kalang kabut itu di 2009. Oke, tapi terlepas dari itu bahwa pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal itu ingin menunjukkan bahwa pemilu nasional, pemilu lokal itu tidak terdampak oleh pemilu nasional. 2019-2024 ini kan pemilu serentaknya kan rasa pilpres, Bapak Ibu ya. Jadi pemilu lokal itu khususnya DPRD, DPR provinsi itu kan seperti tidak ada gaungnya karena semua itu terpusat pada pemilu nasional khususnya pilpres. Sehingga pileg-pileg yang ada di daerah itu yang harusnya mendapatkan sorotan publik itu tidak menjadi sorotan publik. Padahal itu sangat penting sekali untuk mendapatkan sorotan publik gitu ya. Nah, sehingga dengan pemisahan nasional dan lokal ini, pertama pemilu nasional itu khusus 3 saja, Pilpres, DPR RI, DPD. Lalu kemudian diatur di bawahnya
gubernur, bupati, wali kota dengan DPRD. Lalu mungkin sebagian mengatakan ini kan bertentangan dengan UUD 45 gitu ya, pasal 22E kalau nggak salah ya, bahwa pemilu serentak. Begini, perlu diingat bahwa MK itu pernah menawarkan 6 model pemilu serentak di 2013. Kan tidak mungkin pertama MK bertentangan dengan undang-undang karena dia penafsir tunggal yang sah terhadap undang-undang dan ada 6 model. Nah, salah satu model 2019-2024 itu juga bagian dari 6 model. Dan yang di putusan MK nasional lokal itu juga ada bagian dari 6 model itu. Nah, itu juga terdapat perdebatan di kalangan ahli HTN gitu ya. Tapi bahwa MK itu menjadi penafsir tunggal atas konstitusi dan itu ada justifikasi dalam keputusan tersebut. Nah, sehingga awalnya saya mengira begitu, ini kan bertentangan dengan UUD 45 22E karena tarikan satu nafas, ya kan? Pemilu 5 itu tadi kan harus dilakukan secara serentak. Tapi kemudian tinggal makna serentaknya itu apakah di tahun yang sama gitu kan. Itu yang menjadi perdebatan di kalangan HTN. Tetapi bahwa 6 model tawaran MK itu salah satunya pada putusan lanjutan itu pemisahan nasional dan lokal. Tentu bahwa kemudian seandainya ada yang mengkritik, kemudian periodisasi DPRD bagaimana kan gitu. 2029 selesai padahal kan 5 tahun. Lalu kemudian apakah diperpanjang 2 tahun? Tentu poinnya adalah setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya dan dengan begitu sebenarnya ya kalau perspektifnya penyelenggara pemilu bisa direaktivasi. Kalau seandainya pemilu serentak itu kan menjadi alasan bagi pemerintah pusat sudah penyelenggara pemilu pusat sampai daerah ad hoc kan gitu. Tapi kalau dengan adanya pemisahan serentak nasional dan lokal 2,5 tahun, 2 tahun sampai 2,5 tahun, itu reaktivasi penyelenggara pemilu itu bisa memungkinkan untuk berjalan terus dan tetap. Lalu kemudian partai politik itu juga tidak datang musiman 5 tahun. Misal 2029 sudah Pilpres, Pileg, lalu kemudian kan persiapan untuk menuju Pilkada dan Pilegda, Pileg tingkat provinsi dan daerah. Sehingga misal pemilih ini enggak suka di partai pemilu nasional, maka dia bisa menghukum di pemilu lokal gitu. Dan pemilu lokal ini menjadi pertarungan partai di tingkat daerah. Jadi enggak pengaruh tingkat nasional dengan tingkat lokal. Karena selama ini kan pemilu serentak 2024 ini kan semua orang itu kan tertujunya Pilpres. Enggak ada kok yang mikirin Pileg provinsi atau Pileg itu ditanya caleg, yang penting pokoknya paket. Pileg caleg nasional. Jadi gimana orang mau mencoblos, sehingga sebenarnya begini, secara substansi proporsional terbuka ini proporsional tertutup. Banyak yang caleg kita nggak kenal sama sekali, termasuk saya nyoblos kabupaten ini siapa ya? Karena saya nggak tahu visi misinya apa. Semua media setiap 1 jam sekali soal pilpres. Pokoknya sangat luar biasa sekali gitu. Memang ya tadi perlu diatur normanya, DPRD setelah ini bagaimana, termasuk juga kepala daerah. Atau pada kenyataannya PJ dari 2022 sampai 2024 itu juga ternyata bisa. Tentu ini mungkin tidak menguntungkan incumbent karena ada PJ, ya kan. Ya tadi itu setiap keputusan punya konsekuensi sendiri. Dengan reaktivasi nasional terpisah dengan lokal, saya kira MK terlepas dari kritiknya menjadi positif legislator, tetapi itu bagi sejumlah akademisi ya bentuk progresivitas MK. Meskipun saya mengakui
MK terlalu berani dalam mengambil keputusan itu. Saya nggak tahu apakah ini ingin mencuci dosa-dosa yang lalu gitu ya. Karena kan penggugat judicial review itu kan alumni mahasiswa IPUMY, Mas Iqbal itu yang Perludem itu. Mas Iqbal Kholidin ya, mahasiswa saya juga dan berkonsultasi juga dalam banyak hal ya. Sekarang jadi muridnya Mbak Titi di Perludem itu. Dan sejumlah putusan-putusan yang lain kan, dulu mahasiswa UIN Jogja soal kosong ambang batas presiden kosong ya. Walaupun sebenarnya saya nggak setuju juga. Kenapa saya tidak setuju? Karena itu menjadi tidak menghargai partai-partai yang lolos parlemen. Kalau saya itu terkait dengan ambang batas presiden itu memang dihapuskan. Gantinya apa? Gantinya adalah hanya partai yang lolos parlemen yang bisa mengusulkan calon presiden. Jadi misal ada 8 capres, saya kira itu sudah proporsional kok. Enggak banyak banget iya, tetapi kalau dinolkan, ini kan pertarungannya menjadi tidak sehat. Orang yang enggak jelas kemana membuat partai, terus kemudian bisa nyapres, warga negara Indonesia ini kan enggak siap toh. Dikasih uang, pokoknya tak coblos apa sing ngasih duit. Bahkan yang Barito Utara atau Barito Timur itu kan saya konfirmasi sama Mbak Eva, 16 juta amplop money politicsnya, plus setelah itu kalau menang tambah 10 juta. Jadi 26, itu politik uang terbesar di dunia kayaknya. Barito Timur. Kita pindah ke sana saja. Karena hanya berbeda 18 suara Pak Mirdas. Jadi 16, berapa? Oh 8 bukan 18 ya, 8 suara. Jadi 16 juta DP, kalau saya menang saya kasih 10 juta gitu kan. Satu orang Ibu, makanya Masya Allah ini ngeri sekali Bu. Makanya kan akhirnya dibatalkan kan, akhirnya pemilu tahun depan. Mereka tidak boleh mencalonkan dua-duanya. Jadi saat gugatan pertama ke MK, yang ini ngomongin ini politik uang, bla 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 bla, akhirnya PSU ulang, yang ini yang menang, ini ngomongin lagi, akhirnya dibubarkan gitu. Jadi pemilu, ngeri sekali, 16 juta plus 10 juta. Nah mungkin itu Bapak, mohon maaf sudah jam 4:30 lewat 10. Terima kasih Pak Mirdas, ini kira-kira gagasan secara umum yang sebenarnya ini terus kita sampaikan kepada kader-kader kita yang ada di DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu sampaikan Mas Rito, yang baru-baru hadir ini juga tokoh-tokoh penting. Ada Mas Dedi Irwansyah, ini Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, ya, Ketua Komisi bahkan, partainya Demokrat. Yang sebelah pojok sana itu Mas Akib. Mas Akib ini Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur, juga di Komisi A juga kebetulan. Jadi penting mendengarkan ini, karena juga sekretaris partai sebenarnya, ya partai PAN. Ini juga ada Mas Samsul Hadi, ini PDIP. Mas Samsul Hadi pojok yang hitam itu, yang suka hitam-hitam itu biasanya PDIP. Ya. Kabupaten Sidoarjo. Yang di belakang ini juga ada Mas Antonius Wu, dari LHKP, ada Mas Raftan itu yang tadi saya bilang, Ketua KPU Kota Probolinggo, ada Mas Diki, ada Mas Yana, itu penelitinya IP UM Malang. Jadi nanti banyak orang IP di sini, Mas Yana, jadi nanti bisa ngobrol. Siapa lagi yang belum saya sebut? Saya rasa mungkin itu. Nanti saya berharap Mas Umam dan Mas Cucu, Mas Farid Wasdi, Mas Dedi, Mas Akib bisa berikan masukan. Tapi pada intinya barangkali mungkin Mas Ridho lebih banyak ingin dapat masukan mungkin ya.
silakan dikritisasi atas apa model yang ada. Sebenarnya model yang ada ini kalau sekilas saya tadi mendengarkan hampir sama dengan proporsional terbuka dan memperkuat posisi partai. Dan partai sebenarnya hari ini itu memang lebih senang kalau diperkuat posisinya. Semakin diperlemah partai itu tidak menunjukkan itu, terutama partai-partai yang besar. Partai-partai parlemen pasti akan menyukai. Kalau bicara tentang money politik itu tidak ada habis-habisnya. Mungkin barangkali nanti money politik tidak terlalu kita diskusikan di forum ini, tapi lebih pada sistem pemilu. Tapi nanti mungkin kalau ada masukan tetap tidak ada masalah. Baik, saya berharap semuanya nanti bisa ngasih masukan. Saya mulai dari Mas Umam terlebih dahulu selaku divisi teknis penyelenggara pemilu di KPU Jawa Timur. Silakan Mas. Terima kasih Pak Mirdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Mas Ridho Alhamdi, Ketua LHKP PP Muhammadiyah, kemudian Mas Mirdas, Pak Cucu, dan seluruh kawan-kawan yang hadir pada diskusi penting sore hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Jadi kebetulan kalau dari KPU itu ada Mas Radvan ini sama Mbak Pita, Mbak Pita. Berdiri Mbak Pita. Nah, ini satu-satunya Nyai Walidah di KPU Jawa Timur. Ya, kadernya IMM itu Mas Ridho. Kalau Sri Kandi kan di luar, kalau di dalam harus Walidah. Jadi itu satu-satunya dari 11 dan insya Allah ada tambahan lagi satu, mudah-mudahan PAW di Madiun Kabupaten. Mudah-mudahan nanti kader kita juga akan bisa menjadi PAW-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, agak sulit bagi saya ya sebagai penyelenggara ketika berdiskusi soal-soal seperti ini, apalagi dalam posisi saya sebagai penyelenggara. Jadi ketika saya diberi undangan oleh Mas Mirdas, waduh berat ini materinya, terus kemudian live streaming, ternyata live streamingnya juga enggak, tapi tetap nanti ditampilkan di podcastnya Maklumat. Jadi saya memang harus hati-hati supaya tidak offset. Kalau saya offset nanti mesti yang negur ini yang dari Jakarta. Ini Mas Umam lah popoan ini. Karena kemarin sudah ada sudah ada ini presiden. Ya, jadi ini menarik karena begini. Ketika saya disodori undangan oleh Mas Mirdas, saya justru beliau menyampaikan begini, Mas, ini sebenarnya undangan ini jauh hari kita gagas sebelum putusan MK 135 gitu. Oh iya, kalau lihat judulnya ini sebenarnya membahas putusan MK 116. 116 yang putusan itu salah satunya kan mengamanatkan konstitusional bersyarat di 2029 dan pemilu selanjutnya terkait ambang batas yang 4% itu. Nah, kemudian juga salah satu pertimbangannya itu kan tadi sudah disebutkan oleh Mas Ridho bahwa begitu besarnya suara yang tidak terwakili. Nah, itu kan yang sempat kemarin juga saya diskusi dengan Mas Mirdas. Nah, beberapa waktu yang lalu ini juga sempat dilontarkan dan terus terang saya agak kelagepan, Mas. Jadi diskusi soal sistem pemilu karena memang memang sistem pemilu ini kan diskusi paling rumit kalau dan paling susah itu kalau dihafalkan, yang open list, close list dan lain sebagainya itu. Jadi harus belajar. Nah, ini kebetulan ada Mas Yana, ini guru, mentor, tandem diskusi saya. Jadi ini Mas Yana. Jadi makanya kalau saya pas baterainya agak low gitu, saya harus ke Malang gitu. Mesti saya ganggu Mas Yana, Mas saya ingin ketemu gitu. Jadi ingin diskusi, ini Mas Yana ya yang cocok ya. Yang cocok nanti Mas Yana yang bicara soal ini. Nah, bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, apapun putusannya tentu
kami akan melaksanakan. Bahkan seluruh dari kawan-kawan itu, jangankan kok pemilu serentak dengan jeda waktu yang sudah dilaksanakan kemarin 1 tahun, tidak sampai 1 tahun ya, beririsan dengan himpitan beban yang begitu, dilaksanakan secara serentak dalam artian yang sesungguhnya, pemilu nasional dengan pemilu lokalnya dijadikan satu, ya kalau itu perintah undang-undang ya akan kita laksanakan. Jadi itu. Kemudian ada juga pernyataan provokatif yang menyatakan ya kalau KPU sambat, Bawaslu sambat terkait beban itu yang nggak usah daftar penyelenggara begitu, katanya begitu. Iya. Padahal sesungguhnya ini yang menjadikan pertimbangan beban penyelenggara itu bukan KPU. Tapi sebenarnya Mahkamah Konstitusi menjadikan itu sebagai pertimbangan. Jadi kita sebenarnya ya fine-fine saja karena kan kita ini melaksanakan undang-undang. Jadi Undang-Undang 7 memerintahkan itu dilaksanakan serentak, maka itu yang kita laksanakan. Sama seperti besok ketika skema Mahkamah Konstitusi dengan putusan 135 itu yang akan dilaksanakan, ya kita juga akan siap. Seandainya hari ini ada perdebatan antara banyak pihak, bahkan di pakar hukum tata negara pun hari ini juga terbelah, tidak satu suara bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dilaksanakan. Misalnya begitu ya. Jadi ini kan masih dalam diskusi, dalam kajian. Yang bagi kami di KPU ya kita menunggu. Tapi yang menarik tawaran tadi yang disampaikan Mas Ridho itu mungkin ya. Jadi begini, saya ingin mengatakan ketika saya diajak diskusi soal putusan MK 116 itu ada semacam pemahaman bahwa yang jadi persoalan penting itu justru bukan ambang batasnya gitu. Meskipun sebenarnya konstitusional bersyaratnya itu juga termasuk ambang batas yang 4% tadi tawarannya Mas Ridho kan antara 2,5 sampai 3% itu sudah tinggi kalau 3%. Ya, jadi kalau 3% kemungkinan juga seperti P3 juga nanti mungkin bisa masuk itu. Nah, tetapi yang jadi persoalan itu hari ini menurut yang saya dengar dari diskusi itu adalah bagaimana caranya memformulasi suara-suara yang tidak terwakili tadi itu. Nah, bahkan sampai muncul apakah akan kembali ke 2019 ya, yang pakai Stembus Accord itu ya. Jadi penggabungan suara dari masing-masing parpol. Tadi sebenarnya sudah dibahas. Dan menurut saya justru yang menarik itu kalau misalnya kajian ini diperluas Mas. Menurut saya ini. Karena ini bisa jadi tawaran yang menarik. Karena sampai hari ini pun saya belum tahu ya diskusi di internal partai maupun di Komisi 2 apakah sudah sejauh ini ataukah belum, saya juga belum tahu begitu. Tetapi sekali lagi menarik untuk didiskusikan, tetapi sayangnya kami sebagai penyelenggara ini agak sulit untuk mengeksplorasi lebih jauh, meskipun ada pandangan sebenarnya. Karena misalnya saya secara pribadi ya, saya secara pribadi itu punya keyakinan 166 kemudian munculnya 135 itu akan memunculkan antitesa. Jadi bisa jadi dugaan saya yang tadinya itu open list bisa jadi di endingnya itu jadi close list, bisa jadi tertutup di sebagian Mas. Karena bagaimanapun juga saya nanti disclaimer ya, kalau bisa jangan ditampilkan gitu. Jadi diskusinya biar agak
Iya. Iya. Ya nanti di anu aja lah, di apa namanya di apa namanya? Di skip ya. Di skip. Ya, jadi jadi kalau menurut kemampuan analisis yang terbatas bagi saya itu akan terjadi. Kenapa? Karena dengan posisi putusan MK 135 itu di partai politik pun juga mungkin ada yang merasa nyaman, ada yang merasa tidak nyaman, bahkan di internal. Ya. Nah, di posisi itu pasti partai politik itu juga akan mengupayakan bagaimana subordinasinya ini itu tetap punya kepatuhan dalam tanda kutip dengan ordinatnya. Pasti itu. Yang saya maksud di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dengan cara apa mereka akan mengikat ini? Nah, kemungkinan salah satu caranya itu mengembalikan ke close list itu tadi. Kemungkinan ya, dengan keterbatasan yang saya pahami. Jadi kemungkinan bisa jadi begitu. Nah, bagi KPU kemarin saya podcast juga saya sampaikan. Kalau kemudian putusan MK ini kemudian undang-undangnya dilakukan revisi, paket undang-undang dilakukan revisi, kemudian perintahnya proporsional tertutup, close list, ya bagi KPU itu senang sekali kita, senang sekali. Kenapa? Karena itu juga lebih hemat dan bebannya juga semakin ringan. Bagi penyelenggara di tingkat bawah juga sangat ringan itu, kalau itu tertutup. Nah, yang ditawarkan saya kira ini menarik dan perlu kajian lebih mendalam, Mas Firdas, dan dengan segala keterbatasan saya mohon maaf nanti mungkin kawan-kawan yang lain yang bisa memberikan pandangan. Prinsipnya bagi kami sebagai penyelenggara di KPU tentu kita ini pasukan. Jadi kalau komandannya itu memerintahkan, di dalam hal ini pembentuk undang-undang memerintahkan laksanakan ini, kita laksanakan. Laksanakan yang B, kita laksanakan. Jadi kalau kita begitu. Nah, saya kira itu sementara Mas Firdas supaya nanti bisa gantian dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau gitu ini kesempatan lebih banyak yang partai-partai, yang bisa ngomong bebas kan yang partai-partai. Ini ada Mas Cucu, ada Mas yang sudah siap bicara rupanya Mas Dedi. Monggo silakan Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Senior Ketua LHKP Jawa Timur, Ketua LKP Pusat, dan rekan-rekan Senior Akip. Ini semua senior saya masalahnya, jadi saya sebut Mas Ali Mukti dan semuanya lah, enggak bisa saya sebut satu persatu. Saya cukup ngamati apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi terkait dengan sistem pemilu gitu loh. Antara proporsional terbuka dan tertutup serta opsi tawaran gitu loh. Saya mohon maaf ingin memberikan perspektif yang agak berbeda. Dalam artian begini, Republik ini semenjak reformasi sampai hari ini itu perdebatan tentang sistem pemilu itu selalu jadi perdebatan menarik, dan tapi secara konkretnya perbaikannya ya menurut saya berjalan lambat. Saya punya satu pertanyaan sama forum ini. Kira-kira apa lemahnya sistem yang berlaku sekarang yang sudah insya Allah 2009, 2014, 2000 berapa periode lah ini, 3 kalau tidak salah. Apa lemahnya? Di mana? Kalau soal hilangnya
suara yang apa yang seperti yang digugat oleh teman-teman Perludem, ya karena ada spirit penyempitan partai kan gitu loh. Ada syarat dan segala macam, dan itu konsekuensi bagi kami para pelaku politik gitu loh. Nah, dalam konteks hari ini sebenarnya menjadi perdebatan agak rumit, yaitu tingginya biaya politik. Apakah kemudian proporsional tertutup biaya politik juga tidak tinggi? Saya juga mau memastikan, kalaupun persentasenya kita hitung, paling lebih murah 10% palingan. Karena ini urusan perilaku manusia. Ini urusan perilaku. Iya gitu loh. Karena urusan perilaku manusia kalau menurut saya. Kebetulan mohon maaf, saya pelaku, saya juga pengurus partai yang menggawangi pemenangan karena Bapilu. Jadi melihat betul, hari ini menurut saya ada satu problem besar di Republik ini, dan ini harus menjadi salah satu konsen besar LHKP, konsen besar Muhammadiyah, kesadaran politik. Kesadaran politik. Karena bagi saya aku yakin kalau kesadaran politik itu tinggi, maka money politik itu kan rendah. Dan tidak akan laku kan gitu loh. Ya ini proses pendewasaan demokrasi yang sedang berjalan di Republik yang kita cintai ini kalau menurut saya. Ini proses kan gitu loh. Karena misalnya Pak Sobikin Amin dengan kualitas SDM yang mumpuni, calon doktor, sudah dokter? Belum ya, calon doktor suruh memilih, dia punya perspektif pilihan berbeda dengan yang ada di Barito yang tadi diceritakan oleh Pak Ketua LHKP, sehingga muncullah money politik dan segala macamnya. Nah, itu problem besarnya Republik ini, kesadaran politik. Sama seperti saya ngukur kesadaran politik Muhammadiyah dan kesadaran politiknya sahabat sebelah NU kan gitu loh. Nah, ini juga perspektif yang berbeda. Saya jujur saja lebih konsen kepada bagaimana menyempurnakan proporsional terbuka ini gitu loh. Sehingga bahasa saya negara ini tidak habis energinya hanya untuk berbicara apa ya bahasa saya, pemilu yang berulang-ulang gitu loh. Berapa Pak KPU biaya pemilu kita 1 tahun ini? Pak KPU bisa menyebut angkanya dan itu bombastis banget kan gitu loh, bombastis banget gitu loh. Nah, sebagai mantan aktivis, ini kegelisahan yang jujur saja saya sudah dorong ke teman-teman Unmu Surabaya, Unmu Sidoarjo, bahkan UNER dan segala macam. Bagaimana kita bicara kesadaran politik di masyarakat ini penting. Gitu. Nah, kalau soal putusan MK hari ini ya mungkin Pak Akip senang gitu ya, karena ada bonus kan gitu, ada bonus 2,5 tahun kan gitu. Tetapi pada konteks yang tadi disampaikan Pak Ketua soal bagaimana hegemoniknya partai, saya pikir dengan proporsional terbuka ini ya partai tetap hegemonik, karena undang-undang pemilu kita ini peserta pemilu itu adalah partai politik. Saya, Pak Akip, Pak Samsul, ini kan apa bahasanya itu? Numpak angkot ya Mas Samsul, naik angkot kan gitu untuk ikut dalam. Mungkin bahasanya Pak Samsul, kalau bahasa saya tidak kan gitu. Nah, oh iya. Jadi saya usul karena akan tinggi merubah sistem itu juga akan tinggi biaya politiknya gitu loh. Karena Pak KPU akan melakukan sosialisasi dan masyarakat juga akan membentuk pola baru kan kepada saya. Nah, saya hanya ingin bertanya, kira-kira proporsional terbuka kita hari ini itu kalau nanti kita bandingkan dengan jalan tengah yang Pak Ketua tawarkan itu, kira-kira nanti di sisi mana kemudian kita bisa berbicara teknis lebih bawah, dalam artian menekan biaya politiknya di mana kan gitu loh, sehingga kemudian kedewasaan politik kita bisa lebih tinggi gitu loh. Saya ingin lebih konsen ke sana sehingga layak kemudian bahasa saya ini kita berdebatkan panjang. Kalau kaitannya dengan proporsional terbuka dan tertutup ini tidak perlu kita perdebatkan, karena insya Allah di Undang-Undang Dasar
1945 kita itu jelas siapapun yang menggugat proporsional terbuka ini pasti akan gagal dan batal karena jelas gitu dalam undang-undang kita ini bahwa pemilu kita ini langsung bebas dan rahasia. Itu kan berarti ada one man, one vote, one value yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Hari ini menurut saya lebih bagaimana kekuasaan ini dikelola oleh negara itu sehingga muncullah bahasa-bahasa seperti itu tadi. Saya pikir itu Pak Ketua, saya ingin kemudian Muhammadiyah termasuk titip aspirasi LHKP konsen betul tentang kesadaran politik. Karena kesadaran politik itu dampaknya nanti bisa banyak termasuk kemudian soal kesejahteraan umat. Saya pikir itu bila bisa bilhaq pastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut sekali sudah kapok ya. Padahal dari yang ikut berkali-kali. Ini termasuk yang berkali-kali Pak Jojo ini. Pak Jojo terus nanti Mas Akib saya minta. Silakan Pak Jojo. Sudah nggak khawatir dia, ikut Mulyono selesai pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LHKP Pusat Prof. Ridho. Oh ya, tidak apa-apa karena doa ini. Juga yang kami banggakan Ketua kita LHKP BWM Jawa Timur, setelah tidak mengurangi hormat semuanya saja yang hadir tanpa mohon maaf kami sebutkan satu persatu. Pertanyaan kami juga usulan. Jangan lupa nyatetnya ini Gerindra Pak, partainya Pak. Oh ya, kan nggak perlu saya sebutkan nama kan. Alhamdulillah sampai detik ini masih wakil ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Atas doanya Pak Mirdas. Gini, Ketua, mengenai sistem MLPR tadi, saya pikir saya justru mau bertanya sejauh mana nilai tawar Muhammadiyah terhadap usulan ini. Apakah ini nanti akan menjadi usulan yang betul-betul menjadi masukan atau hanya sekedar usul aja gitu loh. Tapi sebetulnya di tataran sana sudah punya keputusan sendiri itu. Kedua, saya pikir ini juga keputusan MK yang tahun 2013 yang mengenai 6 model itu sah-sah saja. Ini kan itu pemerintah tinggal melaksanakan mau model yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebetulnya ini kurang begitu menarik untuk dijadikan bahan perdebatan karena memang sudah baku walaupun ada keputusan nomor 136. Dan yang ketiga, justru yang menjadi kegelisahan kami itu adalah ini adalah dekadensi moral yang cukup dalam sekali. Kita ini sudah 350 tahun dijajah Belanda. Kayaknya sampai detik ini juga belum merdeka karena kita akan dijajah oleh petinggi-petinggi kita sendiri. Dan harus diakui sistem ini untuk menjadikan kekuasaan penuh dimiliki oleh partai itu masih sangat tinggi. Karena celah-celah untuk itu masih banyak. Walaupun katakanlah suara tertinggi itu dimiliki oleh partai, katakanlah dimiliki oleh caleg ya, katakanlah memenuhi 1 kursi penuh bahkan lebih. Tapi kalau ada gugatan dari partai lain tentang money politik yang dilakukan oleh caleg yang bersangkutan, maka proses penghentian PAW itu akan sangat mudah dilaksanakan. Jadi kalau istrinya yang disebut Ketua tadi Mulan Jamila, ya itu ada di istilah kami dimulan jamilakan gitu loh. Iya, dimulankan gitu loh. Walaupun dia punya suara 1 kursi penuh, bisa. Karena partai yang lain
menggugat itu ada money politik. Walaupun itu belum tentu terbukti kebenarannya, tapi kebenaran bisa diciptakan dengan kekuasaan yang ada saat ini. Nah, sekarang pasti kegelisahan ada di para caleg. Berapa yang harus kami siapkan untuk tahun 2009 nanti? Karena kalau dulu itu ada sistem di dalam amplop, berapa isinya? Sekarang amplop udah nggak perlu. Sekarang udah buka gebokan gini, berapa? Ayo, berapa? Gitu. Langsung. Nah, itu kan sudah ketahuan angkanya. Bahkan di beberapa daerah itu jual amplop itu nggak laku. Jadi langsung gebok di bawah gini. Berapa? Termasuk tanggal setelah pemilu. Di beberapa daerah tertentu, katakanlah pemilunya tanggal 14 Februari. Hanya itu tanggal 15 Februari. Transaksi yang menentukan siapa yang harus menjadi pemenangnya tadi itu. Maka usul kami bagaimana melengkapi mana tadi kok keluar? Bukan. Pak Dede. Oh, ke toilet ya. Melengkapi Muhammadiyah ini harus lebih banyak lagi memberikan kontribusi kepada partai-partai yang ada. Karena saya melihat warga Muhammadiyah ini masih sedikit sekali yang mau berkecimpung di partai. Saya lihat daftar anggota Muhammadiyah yang ada di Gerindra minim sekali. Anggota Muhammadiyah yang ada di partai katakanlah PKB hampir tidak ada. Anggota Muhammadiyah yang ada di partai selain PAN ya, kalau PAN pastilah. Rata-rata PAN itu banyak yang teman-teman dari Muhammadiyah. Tapi di luar PAN kayaknya hampir enggak ada. Ya, saya pikir itu aja. Saya enggak perlu memperpanjang karena waktunya juga terbatas. Supaya nanti yang lainnya ada kesempatan untuk menyampaikan usulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cucu. Silakan Pak Akib. Setelah Pak Akib nanti Mas Samsul mendengarkan. Oke, Mas Samsul, silakan Mas Samsul. Kita dengarkan dari PDIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mirda senior, Mas LKP pusat ya, dan senior saya semuanya nggak perlu saya sebut satu persatu. Pada dasarnya saya terima kasih bisa duduk bersama untuk membicarakan tidak hanya kalangan Muhammadiyah, tapi untuk masyarakat secara umum. Artinya diskusi siang hari ini atau sore hari ini memberikan satu hal yang baru. Walaupun temanya sebelum putusan MK gitu, antara proporsional tertutup dan terbuka. Ini juga pengalaman kita di tahun 2024 sebelum diputuskan pemilu itu secara terbuka, mungkin PDI Perjuangan mengusulkan secara tertutup karena kondisi nasional itu nggak memungkinkan, akhirnya terbuka kan, melihat partai-partai yang lain. Pertimbangan-pertimbangan itu sebenarnya kita semua politik itu komprominya di atas. Walaupun sebaik apapun kita itu memberikan opini yang bagus, yang rasional, karena melihat setelah reformasi dasar kita adalah musyawarah mufakat, ini yang dipilihkan partai. Maka di situ ternyata titik endingnya bagaimana pendidikan di partai politik itu bisa berjalan dan tidak. Jadi pendidikan itu tidak hanya di masyarakat, kesadaran masyarakat, tapi pendidikan di internal partai itu juga sangat penting. Nah, di saat itu kita mungkin teman-teman mengenal istilah komandan Stesel ya di Jawa Tengah, mungkin tahu kan ya teman-teman. Tapi itu kalau mau diduplikat kemana-mana, ternyata ada diskusi yang lain. Nah, kebetulan saya kapan hari diajak untuk diskusi itu waktu-waktu dulu itu karena diminta untuk memberikan masukan. Melihat kondisi karena kepentingan-kepentingan yang lain ya, karena kepentingan jelas kalau tertutup ini partai-partai besar sangat
sangat menguntungkan karena kita melihat pergeseran dari teman-teman yang lain sehingga nasional berubah menjadi terbuka. Ini sejarah yang nggak bisa kita lupakan di tahun 2024 kemarin. Nah, kalau melihat hari ini sebenarnya ada min plus ya, min plus ya. Kehidupan kita itu ya ada yang plus ada yang min. Kalau plus semua ya kiamat, min semua kan ya kiamat gitu. Tapi bagaimana kita melihat sesuatu itu dari segi ini untuk kemasyarakatan, bukan untuk golongan partai tertentu, tapi kita berbicara tentang kemudian ini teksnya sangat tepat ketika didiskusikan di Muhammadiyah, sangat mencerahkan karena Muhammadiyah ini temanya mencerahkan bangsa. Lah, lewat hari ini mungkin diskusi kecil, tapi saya enggak mengagumkan ini kecil. Tapi ini kalau kita diskusikan terus, maka opini bisa disampaikan di teman-teman LKP pusat. Ini juga menjadi problem, bisa enggak mencerahkan di saat pemilu kita yang masih ombang-ambing. Ini saya kira kalau kita tahu semuanya di teman-teman di Jakarta pun juga enggak ngeluh terhadap putusan MK ini. Ini ya toko-toko nasional diminta keterangannya juga masih ngeluh banget ya, masih ngeluh gak karo-karuan. Kalau saya memberikan opini terlalu panjang saya kira tidak pantas, hanya sedikit saja sebagai masukan saran persahabatan kita semua, enaknya duduk bersama semuanya untuk masyarakat khususnya di Muhammadiyah. Itu aja senior Mas Birdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Mas Faris mungkin menyampaikan dari PKS. Monggo Mas. Cek nih. Ternuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Mirda sebagai Ketua LKP, Pak Rito dan teman-teman lainnya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih untuk undangannya yang luar biasa. Alhamdulillah saya juga untuk pertama kali juga bertemu dengan orang-orang senior-senior yang luar biasa. Aku politik bisa mengurangi. Yang pasti kita tidak mau adanya money politik ya, terutama di biaya politik yang semakin tinggi pada saat ini. Kemudian tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana caranya mencerdaskan masyarakat atau warga daripada pemilih itu tadi. Kalau Pak Samsul tadi menyatakan bahwa internal politik atau internal partai yang harus disadarkan, itu juga menjadi hal yang harus sebanding dengan kecerdasan warga maupun pemilih di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur maupun Surabaya. Ini merupakan salah satu langkah yang harusnya bisa kita sampaikan juga kepada pihak-pihak maupun tokoh-tokoh yang di atas sana ya. Saya juga sepakat kalau diskusinya hanya untuk internal di bawah-bawah saja, pemegang kendali tetap ada di pimpinan teratas puncaknya sana. Ini memang harus disampaikan dan harus ada diskusi yang kontinu, tidak hanya di sini saja, tapi juga bertahap sampai kepada pusat, sehingga tawaran-tawaran yang kita sudah diskusikan ini punya solusi dan menjadi solutif daripada permasalahan yang ada. Kalau di sini kan memang
sistemasi dari politik ini kan, kalau berbicara masalah terbuka dan tertutup ini kan masing-masing juga punya kelebihan, perspektif masing-masing, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal dicari, tinggal diskusikan dengan berbagai macam elemen secara partai maupun tokoh-tokoh politik yang lainnya supaya punya jalan tengah. Saya rasa juga one person, one vote, one value itu juga menurut saya untuk saat ini menjadi satu-satunya titik tertinggi daripada nilai suaranya per orang ya. Kalaupun mau nantinya akan dibagi atau lain sebagainya, itu juga harus bisa menjadikan ini ya, langkah-langkah yang memang benar-benar bisa kembali lagi ke one man, one vote, and one value tadi. Mungkin itu, ngapunten, mohon maaf. Ini kalau lama-lama juga tidak enak, banyak senior-senior yang luar biasa. Saya karena di sini juga baru, mungkin lebih baik saya mendengarkan daripada berbicara lebih banyak. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dedi. Selanjutnya siapa? Oh, Mas Mukayat mau nyampaikan? Atau yang dari partai yang belum bicara? Oh, oke, Mas Sobikin, terus kemudian Mbak Dokter Juhro, monggo, silakan Mas Sobikin. Pertama, saya ingin merefleksi saat ada acara gym di Malang. Waktu itu Pak Mamun Murad sebagai pembicaranya. Saya tanya kepada beliaunya, sebenarnya secara institusional atau untuk organisasi Muhammadiyah ini lebih menguntungkan di masa Orde Baru atau Orde Reformasi? Nah, ya. Waktu itu jujur Makmun Murad yang sekarang jadi prof itu tidak bisa menjawab. Mungkin maunya ingin mengatakan bahwasanya secara politik sebenarnya Muhammadiyah itu lebih diuntungkan di masa Orde Baru, tapi mungkin nggak enak jawab kali ya. Nah, takutnya kita ini mau mendesain sok-sokan, ya, sok menjadi pencerah, sok menjadi ini dan itu, tapi ketika ini diundangkan atau ini dipakai, ternyata malah merugikan kader-kader Muhammadiyah. Saya kira itu harus ada riset. Harus ada riset, sebenarnya dengan sistem ini, sebenarnya yang punya duit 1 triliun ini orang Muhammadiyah berapa sih? Kalau nggak ada, ngapain pakai proporsional terbuka, taruhlah gitu. Nggak punya bandar. Artinya ini harus diriset. Kalau pakai sistem ini disimulasi, kira-kira menguntungkan yang mana? Termasuk kemudian dikomparasi dengan sistem proporsional yang pernah dipakai. Kira-kira berapa kader Muhammadiyah yang di eksekutif dan legislatif? Saya kira yang di eksekutif jauh lebih banyak dengan sistem ketika eksekutif itu dipilih oleh DPR kok. Kader Muhammadiyah loh ya. Nah, saya kira ini yang perlu difikirkan, tidak perlu sok-sokan menurut saya. Sok mikir Indonesia tapi internalnya sendiri tidak menguntungkan gitu. Sok demokratis tapi tidak pernah bisa membatasi masa jabatan pimpinan dari pusat sampai ranting. Kan konyol. Padahal itu sumber masalah di Muhammadiyah gitu loh. Ada yang sudah 8-7 kali. 4 kali. Itu. Yang kedua terkait dengan pilihan sistem. Di sini tidak boleh curhat ya. Di sini tidak boleh curhat. Yang kedua, menurut saya kira kita semua sadar dan mengalami betul bahwasanya akar masalah money politik itu adalah akui atau tidak adalah proporsional terbuka. Ketika orang harus bersaing bebas, dia harus membayar ke partai dalam tanda kutip ya, dan kemudian dia harus belokkan lagi pemilih partai itu ke dirinya. Double cost, Mas. Saya kira itu harus kita menjadi, sekalipun tadi dibatasi tidak boleh bahas money politik, tapi saya kira akar masalah dari money politik adalah di situ. Ketika sistem politik yang saya kira lebih liberal daripada negara liberal. Kita ini lebih liberal loh dari negara liberal menurut saya.
Belum lagi kemudian ada persoalan teknis, ya. Persoalan teknis yang mestinya kosnya itu, saya kira penghematannya ini luar biasa. Mestinya saksi cukup satu dari partai, karena harus bersaing antar caleg, akhirnya caleg semua punya saksi semua. Menghitungnya mestinya partai juga harus dihitung secara itu semua. Saya kira double cost menurut saya dengan sistem proporsional terbuka, dengan faedah, dengan manfaat yang didapat saya kira tidak sebanding menurut saya. Dengan value yang akan kita dapat, dengan cost yang kemudian harus kita bayar, menurut saya tidak sebanding. Demikian. Ini mewakili caleg yang nggak pernah menang, kira-kira begitu. Ini perlu saya sampaikan karena ikut mulai P3 sama saya sampai ikut partai pindah-pindah nggak pernah menang. Terakhir dianggap menang ikut PSI ternyata juga kalah juga ternyata gitu. Ya, karena faktor waktu, saya minta terakhir mungkin Bu Dr. Zuhro. Dengan terpaksa nanti tetap kita tutup dengan statementnya dari Pak Ridho. Tapi nanti setelah kita sholat, kalau teman-teman masih mau diskusi karena Mas Ridho ternyata masih punya waktu di sini, kita nanti bisa diskusi saat tutupnya, Bu, enggak apa-apa karena Mas Ridho ternyata masih ada di sini. Cuman barangkali kalau teman-teman ada yang punya acara juga kita hormati karena saya diprotes sama beberapa kawan kok bikin acara sampai 7 jam. Jadi karena kita tadi mulai jam 1 ya, jadi kita mulai dari jam 1 kok bikin acara sampai 7 jam. Silakan Bu Dr. Zuhro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati semua yang hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu karena waktu juga. Tadi ada untuk sistem pemilu apakah tertutup, terbuka atau yang tengah-tengah wasatiyah tadi. Kalau menurut saya apapun sistemnya itu kembali kepada moral. Semuanya kembali kepada moral ya. Jadi kalau saya mengatakan terserah wis mau pakai terbuka, tertutup atau yang wasatiyah tadi. Jadi politik partai itu ada hitungannya, kemudian calegnya ada hitungannya. Tapi lagi-lagi semua kembali pada moral. Apabila moral pemilih dalam hal ini masyarakat ya yang memilih itu ya. Terus kemudian kita yang sebagai calegnya dan kemudian partai sebagai kendaraannya, kemudian ada penyelenggara, ada pengawasnya, itu sama-sama mempunyai moral yang sama, tapi juga tidak mungkin katanya tadi kalau baik semua ya kiamat, kalau jelek semua juga akan kiamat gitu ya. Tapi paling tidak pencerahan itu semuanya harus ada dan moral itu harus tetap dibawa seperti itu. Terus kemudian kayaknya pemilu di Indonesia ini ya tidak ramah untuk perempuan gitu ya. Jadi tadi sempat Pak Ridho tadi kalau nggak mau belum ramah ya. Terbukti ya untuk perempuan itu susah sekali untuk jadi gitu ya. Jadi di Surabaya kemarin itu dari 16 itu sekarang jadi terjun bebas tinggal 10 perempuannya. Jadi ada satu komisi itu yang tidak ada perempuannya Pak. Jadi semuanya laki-laki, Arjuna semua, tidak ada Sri Kandinya. Ya tadi sempat sama Pak Ridho tadi diinfokan kalau nggak kepingin ngasih transport ya datang satu persatu gitu ya. Nah kami perempuan itu ada nanggung keluarga gitu kan, nggak mungkin gitu ya kita datang satu-satu. Jadi paling tidak mohon untuk kalau nanti itu apapun ya transport itu ya jangan kemudian dipakai sebagai itu money politik gitu ya. Karena kalau kita mendatangkan orang kan tidak mungkin kalau tidak dikasih transport, kecuali tadi yang dikatakan memberi serangan fajar lah, itu yang harus dipakai sebagai kaidah bahwasanya itu money politik gitu ya. Jadi mohon ini dijabarkan yang dimaksud dengan money politik itu seperti apa, yang dimaksud dengan ongkos politik itu seperti apa, sehingga nanti itu kami ini tidak ketakutan. Kalau saya itu kan orangnya takut, ojo-ojo ini money politik, begitu kita jadi di PAW yang tadi dibulankan Jamilah tadi ya. Jadi itu saja kami mewakili perempuan ya. Jadi salah ya partai itu untuk memfasilitasi kami yang perempuan itu untuk bisa jadi mbok ya apa carane gitu ya. Terus kemudian
morality kita harus dibangun, karena pada dasarnya politik itu kan cara jalan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau masing-masing dari kita itu hanya mementingkan diri dan golongannya, sampai kapanpun yang namanya kesejahteraan itu jauh gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena faktor waktu adzan sudah berkumandang, saya persilakan Mas Ridho untuk memberikan komentar. Saya tidak bisa merangkum seluruh apa yang disampaikan oleh teman-teman, tapi harapan untuk pemilu yang lebih baik itu pasti, dan seperti apa modelnya itu mungkin barangkali kita mesti menemukan, dan ada harapan luar biasa apapun sistemnya, bagaimana supaya kadermu itu menang, itu yang tadi disampaikan yang terakhir. Monggo silakan Mas Ridho. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua atas masukannya. Jadi begini, singkat sudah azan ya. Secara kuantitatif di dunia itu negara-negara demokrasi yang stabil, terutama 24 negara yang disebut dalam indeks The Economist itu, Skandinavia itu mayoritas proporsional terbuka. Sehingga muncul pertanyaan saya, apakah iya sih benar karena proporsional terbuka gitu yang disampaikan oleh Mas Sobikin? Ternyata itu bukan jadi faktor utama ya. Ternyata toh di negara-negara maju tersebut, Norway, Finland, Irlandia, yang mereka menggunakan proporsional terbuka itu, toh masyarakatnya tidak semuanya bisa dibeli dengan partai. Sehingga kemudian saya punya temuan bahwa sumber money politics itu tidak karena faktor satu-satunya proporsional terbuka gitu. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Zuhroh, memang budaya masyarakat kita, makanya kan ada kaos ledekan budaya barat bukan budaya kita adalah budaya korupsi gitu ya. Nah, ternyata tradisi lokal seandainya menerima bantuan, itu tuh berpengaruh dalam kemudian tradisi modern yang kemudian kalau kata tetangga kita 1926 itu kan sebutannya itu yang bagi mereka itu hal yang normal kan, padahal tidak bisa dibedakan dalam dalam tradisi pejabat publik itu suatu hal yang berbeda, yang kalau ngasih kiai dan segala macamnya. Bisyarah, itu sampai saya lupa. Nah artinya tadi bahwa begini singkatnya ya, pertama ternyata bukan karena proporsional terbuka gitu. Jadi begini singkatnya ya, kalau saya sebutkan sumber-sumber politik uang itu karena apa? Jadi satu, untuk gimana cara menghapus politik uang. Pertama, Undang-Undang Pasal 285 tentang pembatalan caleg yang terbukti melakukan politik uang itu benar-benar diterapkan. Tapi ini terkait dengan poin yang ketiga, bagaimana sistem rekrutmen yang membuat integritas penyelenggara pemilu, bapak-bapak ini benar-benar berani menerapkan itu. Kan problemnya di situ. Lalu kemudian tidak ada celah, seandainya tadi kalau nggak ada uang transport itu celah Bu. Celah yang semua caleg akan bisa memainkan. Jadi kalau tidak ada satupun aturan yang membenarkan tentang politik uang, nanti soal apa itu politik uang kita bisa diskusikan setelah sholat, maka seandainya tidak ada satu rupiah pun, siapapun, baik itu caleg kaya maupun enggak, caleg-caleg Muhammadiyah berpotensi menang. Ya, problemnya adalah kalau caleg-caleg itu tadi diberikan ruang untuk membagi itu, kan di situ problemnya. Membagi sodako atau uang cendol kalau bahasa orang Karawang itu ya, kalau bahasa orang Aceh itu kan ya bisa sodako, bisa wakaf politik atau apapun dengan kebaikan, bahasanya Gus Baha itu menjadi ruang sebenarnya. Jadi bukan karena proporsional terbuka, karena kemudian di sejumlah negara-negara maju mengonfirmasi kok bisa ya di mereka itu tidak terjadi politik uang gitu kan. Karena apa? Karena memang tidak ada ruang bagi calegnya untuk membagi tadi tuh. Kalau di kita kan dikonversi 100.000 tadi. Tidak ada, bahkan
jangan 100.000, 1 euro pun nggak bisa bagi mereka untuk bagi-bagi uang itu gitu. Dan pembatalan caleg itu benar-benar seandainya terbukti caleg itu batal, kan 285 pembatalan nama caleg dan pembatalan penetapan nama calon itu ada di situ. Nah, tapi problemnya dari mana kita memperbaiki sistem rekrutmen penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas dan tidak terjadi yang namanya hutang budi itu tadi. Problemnya di situ. Kalau itu berlaku, berani Mas Mas, Abihin, kerutuk repot Mas. nah, kalau itu bisa terjadi, maka insya Allah caleg-caleg Muhammadiyah itu berpotensi bisa menang tanpa adanya ongkos tadi itu, gitu deh. Maksudnya nyoh-nyohnya itu Bu. Ya, nanti habis ini kita bahas soal politik uang dan ongkos politik gitu ya. Mungkin itu aja dulu Pak Mirdad, mohon maaf ini masih terbatas. Kita lanjutkan nggak apa-apa nanti habis maghrib. Iya, oke. Setuju ya, habis maghrib mau dilanjut, tapi kalau ada yang punya acara saya rasa kita hormati juga. Jadi siapa yang mau ikut lanjut silakan, karena mungkin cukup banyak yang mau disampaikan dan masa jauh-jauh dari Jogja kok cuman hanya 1,5 jam kan kurang elok lah saya rasa gitu. Saya rasa mungkin sementara kita akhiri terlebih dahulu. Diskusi kita cukup menarik dan banyak yang belum bicara, jadi saya berharap masih ada banyak yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua cukup energi untuk bisa menyatukan. Disiapkan makan malam di luar, bisa sholat dulu, tapi katanya kalau sudah ada makan boleh makan dulu juga enggak apa-apa, yang penting jangan lupa sholatnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri terlebih dahulu sesi kita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.